Dan yang saya dengar waktu itu tentang tanda petik soal pemajulan Gibran ini sudah mulai akan dibahas itu sebentar di DPR gitu loh. Tiba-tiba meledaklah ini Demo. Kalau kita DPR 10 bulan apa sih yang udah dibikin oleh DPR belum ada juga nih. Orang dia juga baru bekerja kok. Jujur aja kita. Itu yang dimainkan tanda petik oleh buzzer-buzzer yang namanya Laskar Jokowi lah, yang dimainkan lah oleh kelompok-kelompok yang tiba-tiba mantan PSI itu ngomong turunkan Prabowo ya benar. Bang Andri, melihat proses penangkapan dari Pedro sendiri dan teman-teman itu, saya jadi pengen nanya, sebenarnya mereka ini memang harus melalui proses hukum sampai ditetapkan tersangka atau sebenarnya ini kambing hitam aja? Ini kan ada suatu mozaik yang agak aneh ya. Saya pribadi kan pelaku yang berulang kali melakukan demonstrasi ya, baik pra reformasi maupun pasca reformasi. Nah, ada satu keunikan daripada aksi yang kemarin tanggal 2008 itu, yang sasarannya itu adalah institusi kepolisian gitu loh. Saya bayangkan ya, di aksi-aksi sebelum ini nggak pernah ada namanya institusi kepolisian itu dijadikan sasaran, ya kan? Dan ini kelihatan sekali ya, ada pengorbanan, ada tumbal institusi yang namanya Brimob, ya kan? Tiba-tiba Rantisnya dia nabrak ojol yang tadi saya cerita tadi, ya kan? Kan Rantis itu kan harusnya nggak boleh dong, itu kan kendaraan semi perang. Ngebut lagi. Iya kan, ngebut lagi kan. Nah itu pertama. Yang kedua, dalam hitungan jam itu semua markas Brimob yang baik Kuitang, baik yang di Kelapa II, baik yang di Cikini itu tiba-tiba diserbu, dibakar, ya kan? Nah ini kan memperlihatkan bahwa memang tadi ada by design besar yang menginginkan delegitimasi pemerintahan Prabowo, ya kan? Yang kita nggak bisa pungkiri lah. 10 tahun yang pemerintahan Jokowi kemarin itulah yang menimbulkan beban terhadap pemerintahan hari ini, beban ekonomi rakyat, ya kan, beban keamanan. Orang kan sebel nih ngelihat kelakuan polisi misalkan Parcok tadi ya, yang begitu represif jadi yang dibilang ini. Sebenarnya perlakuan Parcok hari ini terhadap Depredо itu juga sudah dialami oleh kawan-kawan saya misalkan tahun 2020 ketika mengalami undang-undang Omnibus Law. Saya kan dulu bergabung di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, ya kan. Nah, saya inisiatornya, saya deklaratornya dan saya ketua panitia deklarasi kami di Tugu Proklamasi. Nah, nggak lama terjadi undang-undang Omnibus Law dan terdapat perlawanan yang keras oleh publik, ya kan? Represinya sama kayak gini kan, kayak sekarang ini gitu loh. Nah, kawan-kawan kami langsung disergap tuh. Nah, yang namanya Saganda, Jumur Hidayat, Anton Permana, mungkin pernah dengar. Itu persis sama. Mungkin perlakuan terhadap Depreddo nggak seberapa. Jadi dia diambil jam 10 malam. Jam 10 malam itu ya masih sore kalau bahasa orang kita. Nah, kalau 3 kawan kita diambil subuh-subuh, Mbak. Diambil subuh-subuh, jam 4 pagi. Saganda Jumur itu diambil jam 4 pagi, itu digerebek oleh puluhan polisi lah ya berpakaian sipil, langsung ditahu apa kesalahannya, dibawa langsung ke Mabes, langsung disidang dan dihukum, diadilin maksud saya. Kenalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 mereka ini, sama Undang-Undang ITE juga kena. Jadi maksud saya represita polisi Parcok ya dalam ini itu tidak ada perubahannya kayak saya lihat yang dalam skema unjuk rasa ya kan, apalagi yang sudah begitu masif. Memang ada teori yang disebut dengan teori kambing hitam, ya kan gitu kira-kira kan. Nah ini juga ini belum ini ya belum juga terbukti ya. Saya menduga ini kan berapa kali Bapak Presiden kita itu kan dari mulai sebelum dia dilantik resmi dia ngomong dia akan menyikat koruptor. Di Mesir dia ngomong saya akan kejar sampai Antartika, kan dia bilang gitu. Mafia dia bilang koruptor balikinlah uang, kira-kira gitu. Kemarin juga kan. Terus di acara Gerindra dia juga ngomong gitu, ya kan. Nah, terakhir di sidang MPR, bahkan kemarin pun waktu habis demo polisi sama dia bilang saya akan lawan mafia, saya akan mundur. Dan menurut hemat saya, Pak Presiden terlalu inflasi ngomong mafia, nangkap koruptor kakap. Cuma sampai hari ini kan tidak ada yang ditangkap oleh beliau. Saya menduga, ini baru dugaan ya, bisa benar. Lokataru ini kan dipimpin oleh kawan saya. Ya kan, inisiatornya pembentuknya lah namanya Haris Azhar. Kan gitu kira-kira ya. Tahu kan dia kan si Apedo nih sama-sama anak sama Haris. Nah, saya teringat tahun lalu Haris Azhar kawan saya ini itu menjadi lawyernya pihak Agung Sedayu Group. Yang di PIK 2. Agung Sedayu Group. Nah, itu namanya Haris Azhar, ya kan? Saya kaget juga ketika dia jadi lawyernya Agung Sedayu. Nah, coba kan selalu lawyer itu dari mulai Anan Buyung seniornya saya hormati Bang Buyung selalu beralibi, Andri lawyer itu sama kayak dokter nggak boleh nolak pasien. Kira-kira gitu lah. Nanti sisi itunya itu kita inilah. Nah itu selalu alasan alibi kawan kita juga. Nggak bisa bro, dia kan harus kita bela dong. Agus Dayu nggak bener tuh ngomongin saya hidup kayak gitu loh. Ya udah saya bela. Lokataru ini diposisikan sebagai? Nah gini bentar Pak, maksud saya
saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah logika presiden itu nyambung dengan logika kita semua bahwa aksi-aksi ini ya kan dibandari oleh yang namanya koruptor. Kan di beberapa kali ngomong gitu kan, ada koruptor mau biayain demonstrasi katanya. Nah, sebelum kejadian ini kan, dan dia kan ngomong lagi kemarin kan, saya akan lawan mafia. Itu kan dengan kata lain, mafia koruptor, bahwa aksi-aksi ini pasti ada bandarnya dong, ada yang biayain. Ada dalangnya. Iya kan? Dalangnya. Karena gini loh, setiap aksi besar, apalagi aksi kayak kemarin itu, apalagi aksi yang terencana tadi ya, ini kan terencana banget aksinya gitu loh. Ini pasti ada bandar besarnya. Karena nggak mudah aja menggerakin anak-anak SM itu kalau ada biaya yang besar dan institusi yang dihajar kok aneh. Setahu saya, Mbak, pergolakan besar demonstrasi seluruh dunia bahkan lewat ke periode revolusi Bolshevik lah atau revolusi Prancis lah misalkan tahun 1789 yang disasar itu bukan ranah legislatif, pasti eksekutif, penjara Bastille. Itu lambangnya kan kira-kira gitu loh. Uni Soviet juga gitu, istana Tsar yang dihajar. Iran juga 79 juga istana. Ini kok yang dihajar di gedung DPR. Legislatif itu bukan eksekutor gitu loh. Legislatif itu yang namanya legislatif ya, kalau kita belajar tata negara, itu nggak punya kekuatan apapun dalam setiap polisi. Yang punya polisi kebijakan itu namanya presiden sebagai eksekutif. Apapun di legislatif mau ngomong apa, kalau eksekutifnya bilang dia ngikut. Bahkan pembuat undang-undang itu kan ada dua memang, DPR, legislatif dan eksekutif. Cuma kan di Indonesia ini, ya kan, dari era Orde Baru sampai sekarang, legislatif kita ini cuma simbol aja, benar ya? Yang sesungguhnya yang buat undang-undang, produk undang itu pasti eksekutif lah, yang presiden lah, kita fair aja nih, ya kan? Cuma kok yang anehnya, kok sasaran kemarahan itu ke DPR? Yang tadi saya bilang, kok yang dihajar karena mungkin DPR banyak mengeluarkan statement-statement yang memprovokasi gitu, tapi jadinya bukan, malah Mbak. yang dianggap ke influencer-influencer. Itulah yang dijadikan, ya, tanda petik ya. Saya sih nggak dalam hal ini, saya mencoba bersikap netral. Ini kalau saya melihat ini peristiwa-peristiwa ini, saya lihat ini kelihatannya memang ada desain politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh geng Solo dalam hal ini. Jadi gini loh, Solo. Ini kan Geng Solo yang mana geng nih? Solo kan ini besar. mantan presiden yang berkuasa. Jadi gini loh, urutan mozaiknya sederhana aja. Ini kan bergolak ya, situasi bergolak politik ketika abolisi dan amnesti. Itu kan keluar oleh Prabowo. Dan yang membuat kita juga bertanya-tanya, kok sampai sebegitu ininya tiba-tiba amnesti itu dibawa oleh namanya Pak Dasko dan Prasetyo ke Bali, diserahin tuh amnesti ke Megawati waktu itu. Setuju, abolisi juga ke kelompok kanan Anies. Dan waktu itu beredarlah isu kuat tentang pemakzulan Gibran. Dan sebelumnya kan ada pendahuluan oleh permintaan oleh TNI ya, TNI Purnawirawan tuh. Dan yang saya dengar waktu itu tentang tanda petik soal pemakzulan Gibran ini sudah mulai akan dibahas itu sebenarnya di DPR gitu loh. Nah, terjadilah sebenarnya banyak kali pertemuan oleh orang dekatnya presiden ke Ibu Megawati, ke PDIP, Pak Dasko dan bla bla bla. Nah, saya menduga, saya nggak tahu apa yang terjadi. Makanya saya berharap Pak Presiden bentuk tim mencari fakta independen di dalam hal ini. Tiba-tiba meledaklah ini demo. Kalau kita DPR 10 bulan apa sih yang udah dibikin oleh DPR belum ada juga nih. Orang dia juga baru bekerja kok. Jujur aja kita. Ya kan? Begitu pula Nama Urba, apa sih kesalahannya yang fundamental? Dia nggak ngerampok, dia nggak ngambil uang APBN. Dia kan bener nggak? Dia belum cuma kurang empati, kurang pengetahuan. Itu yang dimainkan tanda petik oleh buzzer-buzzer yang namanya Laskar Jokowi lah, yang dimainkan lah oleh kelompok-kelompok yang tiba-tiba mantan PSI itu ngomong turunkan Prabowo dianggap gagal. Nah, saya menduga ya ini terjadi sebuah desain besar ya kan oleh kekuasaan yang tanda petik untuk melakukan kisruh besar-besaran di bahkan seluruh Indonesia, yang lucunya sasaran itu legislatif. DPRD, polisi-polisi, ya cuma yang di Surabaya aja yang kantor gubernurnya. Tapi yang lainnya kan enggak gitu loh. Bang Zaki, setuju nggak bahwa penangkapan dari Pedro ini merupakan bagian dari desain besar itu? Apakah ini ada desain yang besar apa tidak? Saya pikir